Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita hari ini, sore ini podcast tentang apa-apa pengalaman selama menjadi santri. Kebetulan sudah ada narasumber kita, ya. Beliau ini adalah santri yang 6 tahun di pondok pesantren. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan Ibu Siti Rohaini. Ibu Siti Rohaini. Panggilannya Ibu Eni. Betul? Betul. Ya. Bagaimana pengalaman menjadi santri? Coba share ke kita bagaimana dulu kehidupan di pesantren. Halo, salam kenal. Saya Eni. Dulu pernah pesantren di Darul Ulum Lido, Sukabumi. Alhamdulillah selama menjadi santri di sana itu banyak banget pengalamannya yang luar biasa. Dari mulai teman-temannya kita lebih banyak dengan dari berbagai macam daerah. Oke. Jadi kita bisa tahu, oh daerah ini ternyata seperti ini ya. Ini Gitu. sini. Oke. Dulu satu angkatan tuh ada berapa orang? Kebetulan angkatan aku itu ada 120 orang. 120 orang, Masya Allah. Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Ada dari Paling jauh di mana? Paling jauh? Bengkulu. Bengkulu, kota atau kabupaten? Kota Bengkulu ya, kalau nggak salah ya. Sepertinya kota ya. Kota, Kurang tahu Masya juga. Allah. Berarti memang kehidupan di pesantren itu sangat beragam ya. Beragam. Ya, sangat beragam, dikumpulkan dalam satu tempat, ya, kemudian belajar bareng. Iya. Masya Allah. Pasti pengalaman seru tuh ya. Seru banget. Kita di pesantren juga bukan cuma belajar, berarti kita diajarkan untuk mandiri. Oh iya, mandiri. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Karena semuanya kan harus sesuai sama jadwal yang sudah diberikan dari pesantren itu. Betul. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh sudah ada jadwalnya. Jadwalnya, betul. Itu belajar kita menjadikan kita belajar disiplin. Disiplin, betul. Jadi kalau kita mau punya anak ya yang masuk pesantren jadi santri, itu insya Allah nanti mereka akan diajarkan tentang kedisiplinan. Betul Dan sekali. juga adabnya ya. Adabnya. Diajarkan. Di pesantren itu sangat luar biasa. Karena mereka diajarkan tentang banyak sekali ilmu dan juga akhlak yang mulia. Terus pengalaman apa lagi yang mungkin ya yang bikin seneng lah gitu di pesantren itu gimana? Pengalaman yang seneng kalau antri mandi kali ya. Oh, mandi itu seneng ya. Oke. Sambil ngobrol. Apa tuh? Coba tolong di-share. Sambil ngobrol. Ngobrol. Cuma nanti pas sudah waktunya, wah udah harus ke masjid, itu harus sudah buru-buru. Betul. Karena memang disiplin itu sangat ini ya. Iya. Jadi mandinya Gimana caranya kita bisa ngatur waktu kita? mengatur waktu. Walaupun di sana sudah dikasih waktu jam segini harus sudah melakukan satu kegiatan, setelah itu kegiatan selanjutnya tetap harus kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Karena kalau enggak kita juga nggak bisa, nanti belum mandinya, belum ambil makan dan lain sebagainya kan. Gitu. Berarti selama di pesantren salah satu kenangan yang menarik adalah saat antri mandi. Oke. Selanjutnya pengalaman yang mungkin ya agak kurang enak lah misalnya gitu. Kalau di pesantren tidak ada air. Oh, pas mandi kehabisan air. Bukan pas mandi. Jadi kebetulan walaupun tempat kita berdekatan dengan diapit dengan daerah pegunungan, tetap aja terkadang itu kita suka ada kekeringan. Oh, kekeringan, sulit air ya. Sulit air. Ya makanya pastikan kalau nanti pilih pesantren yang airnya itu mencukupi ya buat santrinya. Biasanya karena santrinya banyak mungkin ya. Banyak. Santrinya sangat banyak sehingga ada potensi kehabisan air. Tapi itu nggak sering kok terkadang aja seperti itu. Pas mungkin kan tadi karena pengalaman yang tidak enaknya aja. Betul. Karena memang bisa jadi yang namanya
di pesantren karena berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun pasti ada misalnya momen listrik mati atau keran airnya rusak atau juga mesin airnya juga lagi diservis, bisa jadi. Iya, Ya, jadi itu pengalaman bisa. yang ininya aja. Selebihnya selama mondok itu semuanya insya Allah enak semua. Enak, oke. Terus lagi, pengalaman apa lagi yang bisa di-share ya saat di pesantren? Contohnya misalnya di pesantren ini saya dapat ini nih gitu. Di pesantren juga kita alhamdulillah belajar itu benar-benar enak ya, karena selalu bareng sama temen. Oh iya. Jadi nggak sendirian. Ada temennya semuanya. Dikala kita tidak paham dengan materi pelajaran pada hari itu bisa sharing sama temen, maksudnya nanya tentang pelajaran ini, atau bisa juga kita langsung nanya ke asatiz kita. Oh, berarti karena memang mondok jadinya temen tuh selalu deket ya. 24 jam 24 bareng. jam temen tuh. Jadi di kamar, di kelas, ya biasanya satu angkatan kan tuh ya, satu ini ya. Bareng juga kita nggak tidak membatasi hanya satu angkatan, tapi ke kakak kelas, ke adik kelas, semuanya juga. Semuanya bisa. Itu diajarkan juga bagaimana cara berpidato, diajarkan juga bagaimana menggunakan bahasa Arab dan Inggris yang baik dan benar. Praktek ya, praktek. Di sana itu Arab Inggrisnya aktif. Aktif ya. Jadi dailynya kita itu weekly itu kita menggunakan bahasa Inggris, Biloghah Arabiyah Al-Arabiyah wa Injiliziyah. Sangat top berarti ya. Jadi memang kehidupan di pesantren itu pasti berbeda dengan kehidupan di sekolah sekolah yang biasa. Di pesantren itu tadi tuh bisa langsung praktek karena memang diprogramkan ya. Ya seperti itu. Mantap ya. Dan kemudian kalau untuk ya misalnya makannya di pesantren tuh kayak gimana sih makannya? Biasanya ini jadi pertanyaan nih. Kalau makan di pesantren kita syukuri aja. Ya. Alhamdulillah. Karena udah belajar seperti yang kemarin aku sampaikan juga ke para santri Abbas. Santri Abbas. Oke. Wa mal ladzati illa ba'da ta'am. Tidak ada kenikmatan atau kelezatan sebelum capek. Iya. Jadi kalau kita udah belajar, udah banyak aktivitas, udah banyak kegiatan dari mulai belajar, olahraga, beres-beres ini segala macam, waktunya makan, disediakan makanan yang apapun dari pesantren itu akan terasa nikmat. Terasa enak. Betul. Ya. Jadi tadi ada mahfuzat wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Kelezatan atau kenikmatan itu setelah capek. Jadi di pesantren itu biasanya capek. Capek apa? Dibangunin dari pagi, betul nggak? Nah, jadi kegiatannya tuh full ya. Full dari pagi sebelum subuh. Aktivitas dari jam 4. Jam 4 sebelum subuh sampai nanti? Sampai jam 10. 10. Setengah 10 tuh udah di kamar. Pokoknya sampai jam 9-an lah ya. Iya. Jam 9-an terus kemudian istirahat habis belajar kemudian tidur. Ya. Terus juga di pesantren itu nggak melulu yang kita mengaji, tidak melulu yang kegiatannya banyak ya. Tidak melulu kita belajar, tapi banyak aktivitas lain. Nanti di sana diajarkan musik kalau kita ada. Oh ada juga ekskulnya musik ya. Diajarkan juga voli, bola kasti, diajarkan juga kita tamsil drama. Gitu. Oh iya. Dan penampilan lainnya. Kori mungkin ya. Kori ada juga. Jadi memang talent ya yang punya kemampuan itu bisa disalurkan nanti, bisa diajarkan lagi di ekstrakurikulernya. Jadi enggak yang di pesantren itu pesantren nih kayaknya cuma baca kitab terus. Iya, belajar terus. Oke, berarti di pesantren itu secara keseluruhan sangat menyenangkan ya? Menyenangkan sekali. Gimana kenapa memilih 6 tahun di pondok? Kenapa enggak 3 tahun aja gitu kan? Kenapa coba? Yang pertama kalau saya maunya simpel aja ya, karena kadang nyari sekolahan lagi, pindah lagi harus menyesuaikan adaptasi lagi dengan suasana baru, terus teman-teman baru. Walaupun di situ juga kita teman-temannya baru ada yang baru juga, banyak ada yang baru dari SMA dan lain sebagainya itu banyak yang baru. Teman-teman kita juga ada yang banyak keluar gitu. Jadi karena di situ udah nyaman, dari guru-gurunya juga alhamdulillah baik-baik semua dan lain sebagainya. Karena sudah nyaman di pesantren, pelajarannya juga kita bisa mengikuti, jadinya
kita masih lanjut di situ. Jadi lanjut 6 tahun itu lebih oke. Karena apa? Karena bisa lebih fokus di tahun-tahun berikutnya ya untuk mempelajari ilmu lebih mendalami lagi. Apalagi udah kenal guru-gurunya, temennya juga udah banyak ya kan. Lanjutkan ke 6 tahun. Jadi makanya kalau mau pesantren kalau bisa full aja tuh 6 tahun, betul nggak? Betul. Ya, karena nanti biar lebih mendalami dan bahkan ada pengalaman juga bisa untuk mengabdi ya. Betul. Mengabdi, mengamalkan ilmunya yang sudah didapat selama di pesantren, dan itu pengalamannya akan lebih luar biasa lagi. Karena apa? Dia punya pengalaman sebagai santri dan dia juga punya pengalaman sebagai musyrif atau ustadz. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya adalah kalau tidur, ya kan? Itu di sana di pesantren tuh enak gak sih tidurnya? Di pesantren itu karena sama kayak tadi makan ya, karena Iya. udah terlalu lelah, udah capek, Banyaknya kegiatan ya. banyaknya kegiatan, jadi ya tidur kita alhamdulillah nyaman, nyenyak, Nyaman ya. nggak ada nyamuk karena di sana ya Nah, karena di Bogor ya. daerah ya perbatasan Sukabumi, dan kita juga tidurnya di bawah, Di bawah Iya. tanpa ranjang. enggak pakai kasur aja. Nah, ini dia nih ya. Jadi di pesantren beda-beda ya. Ada yang tidurnya di kasur tapi di bawah, di lantai. Ada juga yang di ranjang. Ya, semuanya punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Tapi ini mengajarkan tentang kemandirian. Betul. Ya. Jadi santri itu walaupun Selain disiplin. tidurnya di lantai, Di ya kasur kan? tapi di bawah ya. Di kasur tapi di lantai, tapi dia tetap nyaman gitu ya. Ya apalagi kalau tidurnya di kasur yang empuk, pasti Lebih nyaman lebih ya. nyaman lagi ya. Malah kalau kasur empuk khawatirnya susah dibangunin Susah ya. dibangunnya. Oke. Dan selanjutnya, ada nggak sih kakak kelas yang galak atau gimana tuh kalau di pesantren tuh? Selama 6 tahun di sana, alhamdulillah sih untuk yang secara personal galak ke saya itu nggak ada. Nggak ada. Semuanya kita Bagus ya. baik-baik Karena semuanya. lingkungan pesantren itu diajaran adab ya. Malah kakak kelas Kecuali itu malah mungkin ada kan pengurus ya. Iya. Pengurus terkadang kan karena dia melaksanakan tugasnya. Oh betul. Ketika ada yang tidak disiplin, menurut saya wajar. Kalau dia memarahi atau mengingatkan. Jadi jangan anggap itu dia marah-marah karena dia benci. Betul. Berarti tipsnya kalau masuk ke pesantren ikuti aja peraturan yang ada. Insya Allah nggak bakalan kena hukum ya. Betul. Bahkan karena yang dihukum itu ya karena dia tidak disiplin, gitu. tidak ikutin aturan. Iya, ya. Jadi dunia pesantren itu sangat menyenangkan dan banyak pengalaman banget. Ilmunya juga banyak. Adabnya juga diajarkan. Bukan cuma adab terhadap yang lebih tua atau guru, tapi adab sesama teman juga. Gimana caranya kita saling berbagi? Oh iya betul. Saling berbagi sama teman. Iya, nggak misal makanan harus kita semua enggak. Tapi ketika kita mudifa nih, dijengukin sama orang tua bawa makanan, biasanya kita suka sharing makanan tuh. Ayo makan yuk bareng ini. Itu seneng banget tuh, salah satu pengalaman yang senang juga gitu. Ya, berarti tips buat yang pesantren nanti insya Allah kehidupannya sangat menyenangkan, temennya banyak, dan insya Allah banyak pengalaman-pengalaman yang nggak usah takut masuk pondok, nggak usah berpikiran yang aduh nanti saya dikekang nih, nanti saya gini, nggak ada. Di sana kita punya keahlian apa, insya Allah di pesantren itu disiapkan juga wadahnya. Itu seperti di Abbas juga kan, insya Allah. Oh iya, kita juga ada pesantren tahfiz Quran Abbas ya, di wilayah Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, yang insya Allah juga ya akan mengajarkan para santri-santrinya tentang kemandirian, ilmu, adab, akhlak, dan Quran. Insya Allah. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan pengalaman tentang kehidupan di pesantren selama 6 tahun ini punya sesuatu yang bisa kita share buat para teman-teman atau para pemirsa sekalian. Calon santri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ya bisa nanti ke depannya menjadi santri yang insya Allah punya prestasi dan punya
kebanggaan buat orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang Amin. umur Amin. dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi